Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Yudhita Muharam, berNIM 2010101501508 dari kelas 04 SMJP 010, Program Studi Manajemen, Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah dan laporan neraca pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen yang mengajar yaitu Bapak Iman Lubis. Profil perusahaan gas negara. PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk atau yang biasa disingkat dengan PGN merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang transmisi, distribusi gas bumi. Perusahaan yang beralamat di Jalan Ki Haji Zainul Arifin nomor 20 Jakarta ini berdiri sejak tahun 1859 dengan nama firma LJ Eijhoven & Co Grevenmacher. Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan peraturan pemerintah, PGAS ditetapkan sebagai perusahaan negara dan dikenal sebagai Perusahaan Negara Gas atau PN Gas. Berdasarkan peraturan pemerintah tahun 1984, PN Gas diubah menjadi Perusahaan Umum atau Perum dengan nama Perusahaan Umum Gas Negara. Perubahan terakhir berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1994, PGAS diubah dari Perum menjadi perusahaan perseorangan terbatas yang dimiliki oleh negara Persero dan namanya diubah menjadi PT Perusahaan Gas Negara Persero. Berdasarkan anggaran perusahaan, ruang lingkup kegiatan PGAS adalah melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengolahan, dan usaha hilir di bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran, dan distribusi gas buatan, atau usaha lain yang menunjang usaha. Kegiatan utama PGN adalah distribusi dan transmisi gas bumi ke pelanggan industri, komersial, dan rumah tangga. Untuk mengawasi kegiatan operasional transmisi dan distribusi, PGN membagi bisnisnya menjadi 4 fokus. Yang pertama, Regional Distribution 1, mencakup area Sumatera Selatan, Lampung, hingga Jawa Barat termasuk Jakarta. Regional Distribution 2, mencakup area Jawa Timur, area Semarang, area Tarakan, dan area Sorong. Regional Distribution 3, mencakup Sumatera Utara, Riau, Pekanbaru, dan Dumai, dan Kepulauan Riau atau Batam. Regional Transmission. Yang keempat, Regional Transmission, mencakup jaringan transmisi gas bumi di Sumatera Selatan, Lampung, dan Jawa bagian barat. Distribusi gas bumi. PGN mengoperasikan jalur pipa distribusi gas sepanjang kurang lebih dari 3.750 km, menyuplai gas bumi ke pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran, hotel dan rumah sakit, serta rumah tangga di wilayah-wilayah yang paling padat penduduknya di Indonesia. Kantor area PGN di Indonesia. Yang pertama, kantor sales area Jakarta. Yang kedua, kantor sales area Bogor.
Yang ketiga, kantor sales area Bekasi. Yang keempat, kantor sales area Karawang. Yang kelima, kantor sales area Tangerang. Yang keenam, kantor sales area Cirebon. Yang ketujuh, kantor sales area Cirebon. Yang kedelapan, kantor sales area Lampung. Yang kesembilan, kantor sales area Palembang. Yang kesepuluh, kantor sales area Pekanbaru. Yang kesebelas, kantor sales area Medan. Yang kedua belas, kantor sales area Batam. Yang ketiga belas, kantor sales area Surabaya. Yang keempat belas, kantor sales area Sidoarjo. Yang kelima belas, kantor sales area Pasuruan. Yang keenam belas, kantor sales area Semarang. Yang ke-17, kantor sales area Tarakan. Yang ke-18, kantor sales area Sorong. Selanjutnya, transmisi gas bumi. Jalur pipa transmisi gas bumi (PGN) terdiri dari jaringan pipa bertekanan tinggi sepanjang sekitar 2.160 km yang mengirimkan gas bumi dari sumber gas bumi ke stasiun penerima pembeli. PGN menerima tol fee untuk pengiriman gas sesuai dengan Perjanjian Transportasi Gas atau GTA (Gas Transportation Agreement) yang berlaku selama 10 hingga 20 tahun. Anak perusahaan. Selain itu, PGN memiliki anak perusahaan dan afiliasi sebagai berikut. Yang ke-1, PT Transportasi Gas Indonesia Transmisi Gas Bumi. Yang kedua, PT PGAS Telekomunikasi Nusantara Telekomunikasi Fiber Optik. Yang ketiga, PT PGN Solution yang bergerak di bidang konstruksi, engineering, operation, dan maintenance. Yang keempat, PT Nusantara Regas Terminal Penyimpanan Regasifikasi Terapung. Yang kelima, PT Saka Energi Indonesia. Kegiatan di bidang hulu migas. Yang keenam, PT Gagas Energi Indonesia. Kegiatan di bidang hilir gas bumi. Yang ketujuh, PT Banten Sinergi yang bergerak di bidang jasa, transportasi, perdagangan, dan pertambangan. Yang kedelapan, PGN LNG Indonesia, bisnis LNG dan terminal penyimpanan dan regasifikasi terapung. Yang ke-9, PT Telemedia Dinamika Sarana, penyedia solusi teknologi berbasis internet. Yang ke-10, PT Permata Karya Jasa, penyedia jasa penunjang migas. Yang ke-11, PT Widar Mandripa Nusantara, jasa penunjang kelistrikan bidang pembangkit tenaga listrik. Yang ke-12, PT Solusi Energi Nusantara, layanan engineering di industri oil dan gas. Yang ke-13, PT Kalimantan Jawa Gas, jasa pengangkutan gas bumi. Yang ke-14, PT Permata Graha Nusantara yang bergerak di bidang perdagangan, konstruksi, dan jasa. Yang terakhir, PT Pertamina Gas, dilebur dari PT Pertamina menjadi anak usaha PT PGN. Pada tanggal 5 Desember 2003, PGAS memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham PGAS atau IPO kepada masyarakat sebanyak Rp1.296.296.000 dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran Rp1.500 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 15 Desember 2003. Visi dan misi PT PGN Persero Tbk. Visinya menjadi perusahaan energi kelas dunia di bidang pemanfaatan gas bumi. Misinya meningkatkan nilai tambah perusahaan bagi pemangku kepentingan melalui
1. Penguatan bisnis di bidang transportasi, niaga gas bumi, dan pengembangannya. 2. Pengembangan usaha pengolahan gas. 3. Pengembangan usaha jasa operasi, pemeliharaan, dan keteknikan yang berkaitan dengan industri migas. Yang keempat, profitisasi sumber daya dan aset perusahaan dengan mengembangkan usaha lainnya. Dalam misi PT PGN Persero Tbk terkandung semangat yang ingin diinternalisasikan kepada setiap karyawan dan seluruh stakeholder bahwa PGN berkeinginan untuk mengembangkan usaha pengolahan gas alam termasuk sumber energi baru untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Strategi PGN dalam mewujudkan misi tersebut yaitu dengan menyelesaikan pembangunan infrastruktur jaringan pipa transmisi gas yang terpadu dengan jaringan distribusi yang diharapkan akan tumbuh peran serta pelaku bisnis di sepanjang rantai bisnis gas bumi dari sektor hulu ke sektor hilir dalam rangka mempersiapkan unbundling dan open access. Logo merupakan identitas bagi suatu perusahaan yang memiliki makna tertentu. Logo PGN sendiri telah mengalami perubahan pada tahun 2011. Pada logo yang terdahulu terdapat 3 elemen dasar, yaitu bentuk lidah api biru yang melambangkan nyala api gas bumi, bentuk lingkaran elif berwarna hijau dan biru yang mengembangkan bumi yang hijau dan ramah lingkungan, dan elemen tulisan gas negara yang tidak bisa dipisahkan dari logo. Pada logo PGN yang baru, terdapat simbol api yang terdiri dari 5 elemen yang mewakili 5 pemangku kepentingan yang paling utama, yaitu konsumen, investor, karyawan, negara, dan PGN itu sendiri. Api tersebut memiliki nuansa 3 dimensi, menyiratkan sebuah perusahaan yang terintegrasi sepenuhnya yang melampaui usaha transportasi dan distribusi untuk memberikan solusi energi menyeluruh bagi konsumen. Warna biru pada logo PGN sendiri mewakili gas yang bersih, kepercayaan diri, kejelasan dan stabilisasi dan intensitasnya dan kemampuan beradaptasi. Selain visi dan misi yang dipegang oleh PGN, terdapat nilai-nilai dasar yang menjadi budaya perusahaan untuk pedoman berperilaku bagi insan PGN dalam melaksanakan tugasnya. Budaya perusahaan tersebut dikenal sebagai sebutan PROCIS yang terdiri dari 5 nilai yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, profesionalisme. Profesionalisme senantiasa memberikan hasil terbaik dengan meningkatkan kompetensi di bidangnya dan bertanggung jawab meningkatkan kompetensi di atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Nilai profesionalisme terdiri atas 2 perilaku utama, yaitu kompeten di bidangnya dan bertanggung jawab. Yang kedua, continuous improvement, penyempurnaan terus-menerus, berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan terus-menerus. Nilai continuous improvement terdiri atas 2 perilaku utama,
yaitu kreativitas dan inovatif dan adaptif terhadap perusahaan. Yang ketiga, integritas yang jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain, konsisten dan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Berlandaskan standar etika yang luhur. Nilai integriti terdiri atas dua perilaku utama, yaitu jujur, terbuka, berpikiran positif, dan disiplin serta konsisten. Yang keempat, safety, keselamatan kerja. Sentiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, baik diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Nilai safety terdiri atas dua perilaku, yaitu mengutamakan keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta perlindungan sosial dan alam. Yang kelima, excellent service. Pelayanan prima mengutamakan keputusan baik dalam pelanggan internal maupun eksternal dalam memberikan pelayanan terbaik. Nilai excellent service terdiri atas dua perilaku utama, yaitu mengutamakan keputusan pelanggan internal dan eksternal, serta proaktif dan cepat tanggap berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1965 tentang pendirinya PGN. Disebutkan tugas PGN untuk mencapai tujuan perusahaan adalah mengatur dan menyelenggarakannya. Pengusaha eksploitasi dan pengembangan perusahaan industri gas kokas, produksi, transmisi, dan distribusi tenaga gas kokas. Perencanaan dan pembangunan bersifat suplementer, komplementer, serta pemugaran di bidang gas. Penelitian, penyelidikan, dan pengusaha industri bahan alat-alat hasil tambahan by-product dari gas kokas. Pengusahaan industri peralatan produksi dan distribusi gas kokas. Berikut laporan neraca PT Perusahaan Gas Negara tahun 2019-2018. Total aset lancar tahun 2019-2018. Aset lancar tahun 2019 berjumlah 2.208.551.841 rupiah. Aset lancar tahun 2018 berjumlah 2.473.608.746 rupiah. Lalu aset lancar tahun 2019 dikurang 2018 sama dengan minus 265.056.905 rupiah. Berikutnya total aset tidak lancar tahun 2019-2018. Tahun 2019 berjumlah 5.161.315 rupiah. Aset tidak lancar 2018 berjumlah 5.465.664.421 rupiah. Lalu jumlah aset tidak lancar tahun 2019-2018 dikurangi hasilnya sama dengan minus 300.503.100 minus 300.503.106 rupiah. Selanjutnya liabilitas. Hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek tahun 2019 berjumlah 1.361.297 rupiah. Hutang jangka pendek tahun 2018
berjumlah 1.604.524.127 rupiah. Lalu jumlah hutang jangka pendek tahun 2019-2018 dikurangi hasilnya sama dengan minus 481.163.069 rupiah. Selanjutnya hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang tahun 2019 berjumlah 3 miliar 16.050.978 rupiah. Hutang jangka panjang tahun 2018 3 miliar 132.858.090 rupiah. Lalu jumlah hutang jangka panjang tahun 2019 dikurangi hutang jangka panjang tahun 2018. Hasilnya sama dengan minus 116.807.112 rupiah. Selanjutnya ekuitas. Ekuitas tahun 2019 berjumlah 3 miliar 234.300.881 rupiah. Ekuitas tahun 2018 berjumlah 3 miliar 201.890.711 rupiah. Lalu jumlah ekuitas tahun 2019 dikurangi dengan ekuitas tahun 2018, hasilnya sama dengan 32.410.170 rupiah. Selanjutnya selisih laporan neraca pada tahun 2019-2018. Di sini ada aset lancar totalnya minus 265.056.905 rupiah, ditambah aset tidak lancar minus jumlahnya minus 300.503.106 rupiah. Jadi totalnya minus 500.560.011 rupiah. LNC-nya hutang jangka pendek minus 481.163.069 rupiah, ditambah hutang jangka panjang yang jumlahnya minus 116.807.112 rupiah, ditambah total ekuitasnya berjumlah 32.410.170 rupiah. Totalnya menjadi sama dengan minimal 500.560.011 rupiah. Jadi dapat disimpulkan laporan neraca pada tahun 2019-2018 mengalami kerugian. Berikutnya laporan neraca pada tahun 2020-2019. Total aset lancar tahun 2020 berjumlah 2 miliar 5.785.786 rupiah. Aset lancar tahun 2019 berjumlah 2 miliar 204.651.127 rupiah. Lalu jumlah aset lancar tahun 2020 dikurang jumlah aset lancar tahun 2019, maka hasilnya menjadi minus 198.865.341 rupiah. Selanjutnya total aset tidak lancar tahun 2020-2019. Aset tidak lancar tahun 2020 5 miliar 528.200.609 rupiah. Tahun 2019 5 miliar tahun 2019 total jumlahnya 5 miliar 169.062.421 rupiah. Lalu jumlah aset tidak lancar pada tahun 2020-2019. Lalu jumlah aset tidak lancar tahun 2020 dikurang aset tidak lancar tahun 2019 sama dengan 357.138.580 rupiah.
Berikutnya liabilitas. Hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek tahun 2020 berjumlah 1.183.155.336 rupiah. Hutang jangka pendek tahun 2019 1.123.361.297 rupiah. Lalu hutang jangka pendek tahun 2020 dikurangi hutang jangka pendek tahun 2019 hasilnya sama dengan 59.794.039 rupiah. Hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang tahun 2020 berjumlah 3.359.329.204 rupiah. Hutang jangka panjang tahun 2019 berjumlah 3.016.050.978 rupiah. Lalu hutang jangka panjang pada tahun 2020 dikurangi hutang jangka panjang tahun 2019 sama dengan 379.341.226 rupiah. Berikutnya ekuitas. Ekuitas tahun 2020 berjumlah 2.955.438.855 rupiah. Ekuitas tahun 2019 berjumlah 3.234.300.381 rupiah. Lalu jumlah ekuitas pada tahun 2020 dikurangi jumlah ekuitas tahun 2019 hasilnya sama dengan minus 278.861.026 rupiah. Selanjutnya selisih laporan neraca pada tahun 2020-2019. Aset lancar minus 198.865.341 rupiah ditambah aset tidak lancar 357.138.580 rupiah. Jadi hasilnya sama dengan 165.273.239 rupiah. LNC-nya hutang jangka pendek 59.794.039 rupiah ditambah hutang jangka panjang 379.341.226 rupiah ditambah total ekuitas minus 278.862.036 rupiah. Totalnya sama dengan 160.273.239 rupiah. Jadi dapat disimpulkan laporan neraca pada periode 2020-2019 mengalami keuntungan. Berikut laporan neraca pada PT Perusahaan Gas Negara tahun 2019-2018. Yang pertama ada total aset lancar. Total aset lancar tahun 2019 yaitu 2.208.551.841 rupiah. Total aset lancar 2018 2.473.608.746 rupiah. Lalu jumlah aset lancar tahun 2019-2018 dikurangi hasilnya yaitu menjadi minus 265.056.905 rupiah. Berikutnya total aset tidak lancar. Total aset tidak lancar tahun 2019 yaitu 5.161.315 rupiah. Tahun 2018 5.465.664.421 rupiah. Lalu jumlah aset tidak lancar tahun 2019
dikurang 2018 hasilnya adalah minus 300.503.000 rupiah, minus 300.503.106 rupiah. Kemudian liabilitas, total liabilitas tahun 2019 Rp4.139.412.275. Lalu total liabilitas tahun 2018 Rp4.737.382.456. Hutang jangka pendek tahun 2019, hutang jangka pendek tahun 2019 yaitu Rp1.323.361.297. Hutang jangka pendek tahun 2018 Rp1.604.524.127. Lalu hutang jangka pendek tahun 2019 dikurangi 2018 hasilnya yaitu minus Rp481.163.069. Selanjutnya hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang tahun 2019 yaitu Rp3.016.050.978. Hutang jangka panjang tahun 2018 Rp3.823.858.900. Jumlah hutang jangka panjang tahun 2019 dikurangi 2018 hasilnya yaitu minus Rp116.807.112. Selanjutnya ekuitas tahun 2019 yaitu Rp3.234.300.881. Ekuitas tahun 2018 yaitu Rp3.201.890.711. Jumlah ekuitas tahun 2019 dikurangi 2018 sama dengan Rp32.410.770.